Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proud to be East Side. With me, Sensei. Terus malam ini sebenarnya nih tamunya. Ini tamu ini temen juga, CS juga, brother juga. Kalau sedikit gue boleh cerita ya. Dulu nih East Side waktu kita pertama-tama nih kita mulai nih East Side pada tahun 2015. Gue nih butuh ide orang yang emang gue harus gimana nih, logo gue nih harus gimana nih, font gue nih harus gimana nih, atau apa sih yang mesti gue angkat dari East Side. Nah malam ini gue kedatangan sama itu orang. Ini brother gue Bedul a.k.a. Rahmat ya. Siapa nama lu coy? King Matt. Nama Instagram kan? Nama Instagram ya, apa sih? King Matt. Nama asli lu? Udah Bedul aja sih. Ya Bedul. Iya Bedul. King Matt, a.k.a. King Matt. Iya. Dap. Iya. Kayak gitu. Mamet panggilan rumah coy. Mamet panggilan rumah. Ya kayak gitu kita kan kedatangan nih CS gue, brother gue Bedul. Iya. Gitu dulu. Kabar sehat dulu ya? Sehat. Tos dulu. Belum Pak, belum. Oke, tos dulu. Ya, kabar sehat dulu ya? Sehat. Keluarga sehat ya? Gak apa-apa kan gue manggil lu Bel? Iya gak apa-apa. Soalnya orang-orang manggilnya Sensei itu gue ngeliat. Bebas. Bebas ya? Gak apa-apa. Biasanya gue manggil Gembel soalnya. Jadi ini CS gue nih dia teman lama lah. Emang kita nih jalan bareng, main bareng. Wah ada kerja apalah segala macam bareng-bareng. Dan juga malam ini gue kepikiran, gue perlu orang nih dalam dunia digital. Karena memang pada saat ini 2020 coy. Pada hari kayak gini, iya nggak sih? Digital itu udah merajai nggak sih saat ini dulu? Iya, udah apa ya? Udah. Apalagi efek pandemi ini membuat kita menyadari bahwa kita tuh bisa semaju itu gitu. Kayak sekolah tuh bisa di rumah, kerja yang nggak penting ke kantor tuh sebenarnya bisa di rumahin gitu. Jadi cost untuk nyewa kantor tuh. Jadi digital itu udah jadi lebih maju gara-gara pandemi. Ini mungkin sisi ya tapi jelek sih pandemi. Tapi sisi baiknya itu kita memang dipaksa untuk belajar untuk berubah mindset kita yang selama ini konservatif gitu ya. Itu ternyata sekarang itu udah semaju itu, environment-nya udah bisa untuk kayak gitu. Dan ternyata baik-baik aja gitu anak sekolah ya, walaupun banyak juga orang tua murid jerit ya kan. Lu pasti ngerasain juga. Belum ya. Belum. Gue nggak anak gue nggak gue, tapi gue WFA gue. Oh WFA juga ya. Udah 5 bulan. Sebenarnya tuh kalau WFA tuh hitungannya korban atau memang jadi enak nggak sih? Gue nggak pernah kerja, jadi gue nggak tahu ya. Karena gini ya, kalau misalnya tergantung orang nih Bel. Kalau orang kayak lu nih Bel, kemungkinan nggak suka WFA. Karena lu tuh suka ketemu orang gitu. Kalau gue kan nggak. Sosial gue masuk. Lu ansos lu ya. Emang gue kenal dia lu ansos. Orang nih kalau ngumpul-ngumpul nongkrong ya kan. Nongkrong ketemu brother. Dia enggak, dia sekut ansos emang. Kalau udah santuy nih. Iya. Nah, kalau untuk orang kayak gue kayaknya pas gitu, gue suka. Pas lu ya. Pas. Jadi apa yang gue kerjain emang wah, ternyata gue kerja tuh nggak butuh ketemu macet gitu. Itu yang paling the best ya, kerja di rumah tuh nggak perlu kena dan macet. pasti lu punya waktu dong, bakal keluarga lebih. Gue main sama anak, gue tahu anak gue sekarang kayak gimana. Main gitu. Sama anak lu, mainin bini lu, ya dong. Iyalah, hari gini lu tau gak sih kata siapa tuh gubernur Bandung, kayak tuh ulah dihajar ting katanya. Itu istrinya ulah dihajar ting katanya. Tingkat kehamilan naik. Gila, tingkat kehamilan naik. Ya iyalah di rumah kita mainannya apaan? Adanya yang halal bini ya enggak? Sikat bini lagi. Sama nge-gym sih Bel, gue di-gym. Wow. Kelihatan sih perut lu saya emang udah mulai. Coba tolong di zoom perutnya ya enggak sih? Betapa dia ngebullshitnya dia kayak gitu. Tapi gue orang-orang pasti pengen tahu. Lu sekarang apa sih? Lu bidang lu apa sih sekarang sih? Gue sekarang itu kerjanya namanya editorial ilustrator. Bentar, oke, cut dulu. Editorial ilustrator. Apaan tuh Nat? Editorial ilustrator. Gue tukang edit deh pokoknya ya. Nah, bukan. Jadi editorial ilustrator itu kerja gue nih. Gue setiap bulan itu, gue kan kerjanya di majalah. Gue setiap bulan itu harus menyediakan ilustrasi untuk majalah itu. Jadi gue yang gambar semua yang ada di majalah itu. Entah gue gambar covernya lah kan. Covernya. Pokoknya layout lah ya.
Kalau layout enggak. Oh enggak justru. Jadi emang yang grafiknya aja, gambar-gambarnya, terus pokoknya kalau udah nyusun nggak layout nggak, karena nggak ada orang lagi. Gua nggak. Gua itu sama tabel-tabel, misalnya kalau ada tabelnya di jalan itu gua yang nyusun. Ya gitu. Lo di mana aja tuh lo pernah kerja di mana aja lo? Wah, gua banyak ya kerja. Banyak emang kerjaan lo, kalau bidang lo itu gitu ya. Iya, tapi rata-rata semua desain sih, nggak ada. Iya. Nggak ada yang gue belok kemana. Itu lo ya. Udah lama banget itu. Nah, habis itu gue pernah sempat kerja online. Nah, ini adalah pertama kali gue ketemu sama online. Jadi bos gue tuh di Surabaya, gue kerjanya di Jakarta. Dia tuh punya toko DTG tuh director garment yang ngeprint kaos. Yeah. Nah, gue harus provide desain setiap hari 5 temanya hari ini kartun. Nah, lu bikinin desain 5 gitu. 5. Oke. 5. Nah, setiap hari tuh gue kerjain di rumah. Itu zaman-zaman kita masih gitu dah, masih ngeband waktu itu ya, zaman-zaman itu. Jadi gue setiap digajinya per minggu, setiap minggu masih bujangan, punya duit banyak, nggak kemana-mana. Ada tes waktu itu tuh. Enak banget itu gue ngerjain clothingan gue sendiri. Gue memang passion gue sih sebenarnya, paling passion gue tuh memang kaos. Gue tuh suka banget, gue dari kecil suka kaos. Gue dari zaman kecil tuh suka Griffon gitu, ngeliatin gambar. Oke. Terus zaman gedean dikit ngeliatin Quicksilver, Milamo. Anak 90s banget sih lo. Itu udah wah ini. Terus gue nggak mampu kan dulu, masih gembel lah gitu ya. Wah, teman gue pakai gambar yang bagus gitu, emang membuat gue pas udah punya modal, gue dari kerja sana sini, gue bikin clothing sendiri gitu, gue bikin merek sendiri gitu. Dengan nama Kingston Dapsolo. Iya. Gue juga salah satu fansnya. Gue di rumah itu kaos Kingston gue ada sekitar 15 piece, termasuk yang keluaran pertama tuh yang merah putih. Masih ada tuh? Masih ada. Gue fansnya juga tuh. Gue selalu apal ya. Pokoknya kalau ini bedul nih, dia ngebuat desain, ini gayanya dia nih kayak begini ya. Tapi memang kalau setiap orang memang pasti punya gaya, ada ngetren dia sendiri gitu ya. Itu ada apa ya, kayak sidik jari lah gitu. Sidik jari lo ya. Setiap desainer ya. Ada sidik jari. Mau dia di brief kayak gimana juga, kalau lu bisa nyiriin gitu ya, kalau lu sering ngeliatin desain, wah ini punyanya ini nih. Iya. Rata-rata desainer yang udah matang tuh pasti punya. Pasti. Gitu. Ini gue balik lagi nih dulu. Maksudnya nih emang di masa-masa kayak begini, ya kan? Maksud gue di masa-masa dimana orang nih dipaksa untuk belajar digital, ya kan sih? Kalau misalnya itu, kalau kira-kira kalau umur-umuran nih, umur orang 40 tuh masih bisa ngejar nggak sih atau ya apa ya? Udah kalau nggak beradaptasi ya lu kelewat aja sih gitu sih. Nggak survive harus gimana sih, harus kayak kita waktu SMA, lo kalau nggak bisa nyetir mobil ya gimana gitu kan? Lo pasti nggak diajak nongkrong lo. Mungkin nggak diajak nongkrong, atau makin lama makin ribet hidup lo gitu, kan? Iya kan? Lo yang bawa deh mobilnya, gue nggak bisa nih. Ya kan kayak itu kan skill yang harus dikuasai tuh. Benar. Dari kecil juga kita naik sepeda, ya kan? Kalau lo nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Nah, itu kan kayak berjenjang terus tuh kan? Iya benar. Jadi kalau udah agak tua terus lo males gitu untuk ngulik. Aduh kayak gimana ya? Nggak bisa. Kayak gimana ya, Bel? Nggak bisa ya dulu ya. Nggak bisa. Emang mesti survive dulu ya. Iya. Dan ini aja kayak ini misalnya nih, mungkin banyak orang nggak setuju, tapi gue tuh gue punya anak umur 1,5 tahun. Itu gue mulai ngenalin digital walaupun terbatas ya, nggak gue seringin gitu nggak, tapi gue ngenalin karena generasinya dia harus gape Bel soal gituan. Benar, setuju gue. Harus gape, kalau nggak dia kan ada yang nggak suka ya, anak tuh jangan kasih gadget gitu. Kalau gue nggak, malah janganlah, itu udah dunianya dia. Kayak dulu kita jangan, anak kecil jangan naik sepeda, lah gimana ya? Kita emang mainnya gitu kan, dan itu skill bersosial kita dulu kan. Iya benar. Dan ini sekarang sosial masuknya ke dalam sebuah gadget semua, orang berhubungan melalui itu, dan dia nggak menguasai dari kecil, nanti terlambat dia nggak ngerti gitu. Jadi emang intinya sih nggak bisa ngelawan arus dulu ya. Kita ikutin arus, teman kita punya jalur filter ya. Gitu. Benar, setuju gue. Kencengan juga kita nyebrang.
editor bokep lah kita kan nggak bener juga ya nggak apa aku sekarang sudah buat karya apa ini Pak aku udah film porno nih Pak teman aku ya Pak udah aku edit Pak biar lebih agak aduh nah aku suka kamu 3GP ya aduh ya gimana ya emang udah kayak begitu ya kadang emang terus jadi ini dulu ya kan tadi kan kita sempat ngomong dulu ini back to the past ya kan kayak gue sempat ngomongin juga ini Eastside ini ya gue ulangin lagi ya nggak jadi ini lu kalau ngeliat logo yang begini-begini biasa kita shout out kita proud to be Eastside ini masternya nih ini yang ngebuat jadi gimana ceritanya dulu waktu itu kan gue datang malu ya kan Dul gue mintain logo dong Dul oke Bel gue juga sih tau lu datang lu ngejebretin ini Bel gimana Bel oke bagus gue kan gue just as simple as that gue kan gue ingetnya gini lu datang ke gue filosofinya aja lu jelasin deh jadi waktu itu setelah lu bilang lu mau bikin toko vape nah itu gue mulai riset tuh Bel risetnya tuh gue datang ke toko vape sama lu juga kan kita jalan-jalan ke toko vape kita ngeliatnya. Nah itu gue mulai ngeraba tuh, ternyata konsumennya kayak gini, ternyata kayak gini. Nah apa yang gue dapet tuh, ternyata kalian itu vape user itu memang suka banget namanya ngobrolin gadget, ngobrolin liquid lo, ya kan? Jadi waktu itu saran gue kalau lu pertama adalah jangan dibikin mewah Bel, dibikin orang bisa nyaman nongkrong di situ. Jadi biar komunal karena pada ini kan hampir kayak hobi lah ya. Hampir kayak hobi lah. Iya. Kan? Kebutuhan sekarang mah dulu. Jadi kebutuhan kan? Jadi kebutuhan sekarang. Itu harus jadi community base. Jadi dasarnya tuh komunitas. Gitu. Oke, komunitas base. Orangnya harus dibuat sering nongkrong. Apa yang membuat orang akan loyal terhadap itu? Karena udah ada saingan di sini kan. Nah, ketika itu kita itu lagi ngeband pun suka ngomong di panggung itu kita tuh band dari timur Jakarta. Woi. Iya kan? Iya kan sering kan kayak gitu. Anjing, gua anak timur anjing. Gitu. Karena kita manggungnya di selatan dulu ya. Iya kan? Bagian panggung di sono lah, di sono. Baju udah kill sendiri, band kita yang kayak rapi-rapi. Yang lain udah nyampe rumah, kita belum nyampe pulang ya kan. Bubar gigs, kita masih lama. Nah, itu kan kita ada komunitas itu akan loyal ketika mereka punya kesamaan. Habis itu gue riset, wah Eastside ada nggak toko vape? Nggak ada. Habis itu gue riset karena lu memang hip hop gitu ya. Waktu gue bikin ke arah situ juga Beb. Jadi kalau dalam branding itu memang harus dibikin seperti identitas. Siapa lu? Identitas itu untuk orang umur berapa, tinggal di mana. Nah, jadi Eastside itu pas, wah menyerupai, dia demen hip hop dan ternyata memang komunitas vape juga suka sama musik hip hop gitu. Jadi pas nih Eastside, karena kita di timur. Nah udah itu gue bikin. Nah ini logonya gue modifikasi dari kodenya East Coast West Coast. 90s hip hop. East Coast West Coast. Nah itu jadinya emang gue adaptasi dari situ deh. Oke. Terus pas gue pikir-pikir ini udah jadi. Yang rutinitas menggila ya nggak sih? Yang hari biasa pada naik motor, weekend keluarin mobil semua. Iya benar. Timur banget. Iya benar timur banget. Bakal weekend doang mobilnya nggak? Iyalah benar. Iya. Dan ternyata kok mirip gitu kan. Nah, jadi emang pas lah filosofinya udah. Emang pas timur. Dan memang gue juga pengen menyampaikan itu juga sih dalam desainnya juga karena gue besar di sini juga Bel. Gue tuh dari 24 tahun 25 tahun lah. Lu di sini lo? Tinggal di Perumnas Klender khususnya. Perumnas coy. Atau Perumnas Perumahan Nasional. Lo kalau pesan lo beli rumah bisa bayar dicicil 30 tahun coy. Asik gak? Asik. Only Perumnas men, Perumnas ya. Kelas pekerja kita. Kelas pekerja ya, Bang. Ini kelas pekerja nih. Working class. Dan emang bukan daerah wisata ya? Bukan. Jadi kalau orang daerah tuh mau main ke Jakarta nggak ada yang mau ke timur juga. Enggak juga sih. Nah, emang ini rumah kita aja gitu. Iya benar. Kita tinggal. Tapi memang gue juga kalau misal gue pergi keliling-keliling gitu ya,
ketika gue udah sampai Basnas Jawa Timur kayaknya gue udah nyampe di rumah gue. Walaupun gue masih di Kalimalang di mana, walaupun gue masih di Cililitan, enggak, ini udah timur, brother. Sama nih orang-orangnya sama sama gue. Itu rasanya tuh kayak lo pas masuk ke kolomnya Basurat ya. Iya. Itu di situ tuh. Welcome to my home. Gitu. Iya benar-benar karena emang beda suasana, aura ya. Iya, auranya itu. Auranya beda ya. Kayak BKT itu kan nggak ada samanya tuh di Jakarta ya. Nggak ada. Tapi nggak ada tuh orang Jakarta lain lah. Gue niat mau ke BKT gitu. Nggak ada. Itu cuma emang orang timur aja BKT. Iya benar. Orang timur dan Bekasi mungkin. Iya. Gak ada gitu orang yang dari Sunter gitu. Kita hari ini piknik yuk di BKT. Nggak ada. Tapi memang itu gitu. Emang our thing gitu. Iya sih emang. Itu tadi tuh brother itu emang gue juga baru denger ya. Justru walaupun duluan gue minta buat dia desain logo apa segala macem. Cuman nih baru sekarang dia juga jelasin dan gue nih sempurnanya jelasin. Jadi emang Eastside proud to be East ya inilah dia nih dulu penciptanya. Gue cuman peminta dan gue yang nge-strugglein ini. Tapi dia ini kreatornya. Gitu dulu ya. Jadi kan emang kayak apa ya? Eastside itu memang di dalam benak gue waktu kayak gini. Ini legend nih dulu ya. Ini legend nih. Ini buatnya pakai pilok dulu ya. Pilok. Lu di bedul nih buat dia pakai pilok. Pakai apa sih namanya itu dulu? Stensil ya nggak? Jadi zaman itu emang gue mikirnya karena lo baru mulai juga ya. Pakai kayu palet ya nggak sih? Gue bilang sama Bel, mendingan kita emang bikinnya stensil aja karena waktu itu kalau mau nyetak segede gini juga gue juga mikirnya apakah akan tahan lama gitu. Gue pengen bikin yang memang lebih roots gitu ya. Kalau ternyata gue bisa, gue belum pernah stensil. Ini 5 tahun nggak ada apa-apa nih tuh, biar kelihatan makin vintage-nya ya. Oh iya nggak sih? Nggak ada apa-apa nih, biarin begini aja. Makanya tahan lama emang kalau lo pakai stensil ya lebih tahan lama karena film. Kalau nggak tiban atau nggak kena cuaca luar sih awet-awet aja. Nah inilah dia nih saksi sejarah ya nggak sih? 5 tahun berarti udah 5 tahun nih dulu ya? Iya 5 tahun. 5 tahun lah, 2015 lah. Udah lama juga Bel. Udah lama coy. 2015 ini papan ini gawat juga, makanya nggak boleh kemana-mana nih, biarin aja begini seperti adanya kayak gitu ya. Terus dulu satu lagi nih dulu ya sebelum kita ini dulu, kalau sekarang nih kan nih emang dunia digital dan lu juga bergerak nih kan dalam dunia desain juga, terus lu tuh seorang ilustrator juga segala macam. Terus menurut lu nih dulu dengan orang-orang Indonesia yang orang-orang ahli kreatif ilustratornya atau editornya tuh kira-kira itu bisa nggak tuh? Apa sih ngelawan orang-orang luar itu gimana? Orang Indonesia itu gimana tuh? Oh iya, kita Indonesia itu apa ya? Salah satu negara yang di dunianya gue di dunia desain itu salah satu negara yang memang banyak desainernya. Iya dulu ya. Banyak desainernya. Gue nggak bilang semuanya bagus, tapi kalau teorinya kalau banyak, yang bagus banyak, benar. bagus juga ada gitu kan. Iya. Nah, gue dulu sempat namanya iseng lah gitu ikut lomba di internet gitu. Adalah lomba bukan lomba ya, apa namanya kayak kompetisi setiap ada klien. Gue pengen minta bikin logo misalnya gym. Apa sih namanya itu? Itu 99 design. 99 design. Oke. Itu orang Indonesia banyak banget di situ Bel. Indonesianya tok itu. Itu pada worldwide dong, dunia dong. Dan di dalamnya itu ada forum kan macam-macam ya. Ngobrolin apa lah tentang desain. Ada yang ngomong namanya Indonesia, desainer gitu. Di sini banyak. Iya ngomongin semua. Jadi itu memang membuktikan bahwa kita memang punya sense yang emang desain banget gitu. Kayak lu nggak perlu sebenarnya sekolah yang, tapi kalau bener-bener jadi ahli ya harus sekolah. Tapi kalau lu misalnya untuk menyelesaikan masalah untuk UKM gitu bikin logo ya sebenarnya sih bisa lu pelajari gitu. Dan semuanya ada. Ini sekali lagi nih Bel, ini zaman era adalah orang belajar itu jadi cepat. Jadi intinya sih dulu orang-orang Indonesia pun untuk dunia desain segala macam itu bisa. Kalau menurut lu pribadi lu aja nih, itu bisa nggak lu bandingin, lu sejajarin atau lu mungkin lebih baik lagi? Bisa nggak sih? Bisa. Karena memang roots kita kan memang kesenian kan, lihat aja lah itu Borobudur bisa semuanya ukir. Iya sih, benar sih.
ya lu sampai dongak ke atas juga masih ukiran. Iya, gila ya. Kita emang rootsnya udah ada kayak gitunya. Tinggal kita mempelajari teknologi untuk supaya kita sama dengan orang luar. Iya. Dan udah banyak orang yang bisa menguasai teknologinya. Gue rasa kita nggak ketinggalan. Gitu ya. Berarti tetap dong. Dan plusnya, orang Indonesia ini plusnya nih. Apa itu? Plusnya harganya murah, Bos. Oh gitu. Iya. Jadi tuh sekarang nih trennya di dunia digital, internet. Kalau lu mau desain murah, orang Indonesia. Lari ke Indonesia. Banyak profesional yang harganya mungkin setengah dari lu kalau nyari desainer di Eropa. Emang begitu. Iya. Dan setengahnya itu jangan-jangan kayak Nike apa segala macam, mungkin di sana orang Indonesia. Mungkin ya gua. Enggak, soal kawan gue, dia kan tinggal di Vietnam. Dia tuh kerja itu untuk didesain produknya Adidas. Yo, itu rata-rata tuh orang kreatifnya Indonesia semua, coy. Iya, coy. Jadi gini, kalau lu dapat gaji setengahnya orang Eropa, terus lu tinggal di rumah yang nasi uduk 7.000, itu lu kayak raya. Ayo enggak 7.000 juga nasi uduk juga. Ceban. Pakai gorengan satu itu. Gorengan satu, ya kan. Itu dulu udah kaya raya. Iya, kan? benar. Iya kan? Iya, benar sih. Lu udah bersyukur dah. Oh gila, gua udah dapat segini dari satu desain, dari satu project gua dapat segini. Kalau orang Eropa kan kontrak rumahnya 40 juta sebulan. Bener. Sebulan, Mel. Belum gaya hidupnya ya enggak? Belum beli makan, sekali makan $5. Ya. Enggak cukup. Iya, benar. Enggak cukup buat mereka. Jadi itu 3 kali ya. Iya, benar juga sih. Iya, kalau di sini cepat Mel gorengan. Toprak 12.000. Wah, pakai telur kata mama 15.000 dulu. 15.000 pakai telur. Tapi emang benar sih. Berarti memang kita nih oke juga kan dulu ya. Dalam dunia itu juga dulu. Kalau orang-orang bilang itu kita ngancurin harga, ya memang kita butuhnya segitu. Cukup ya kalau kita ya? Cukup gitu. Cukup ya? Cukup. Jadi gue tuh emang emang nggak terlalu suka sama yang rakus gitu. Kalau cukup segitu udah cukup gitu. Maksudnya lu nggak ambisi untuk jadi? Ya kalau ambisi ya harus dirawat karena memang ya ada yang kita tanggung jawab, keluarga misalnya gitu. Tapi kalau misalnya lu dapat sekian, wah orang lain tuh bisa sekian gitu. Tapi gue sekian cukup nggak? Sekian cukup ya, ambil aja gitu. Dul, sekarang gue mau lu lu shout out ya Dul ya. Mungkin kalau buat anak-anak muda ya nggak perlu karena anak muda udah pada. Ini karena sekarang emang ini kan lu shout out juga buat orang-orang mungkin umuran mungkin 40 tahun kah atau ke atas, memang lu harus bagaimana, atau juga buat anak-anak muda masa desain lu berarti ngasih tahu abang-abangan, aku nggak mau juga, lu aja deh. Iya, jadi memang ya seperti itu loh. Jadi ya, memang harus ya adaptasi lah. Dunia kan semakin terbuka, semakin mengecil karena udah nggak ada batasan lagi. Ya kita harus memang mengikuti arus gitu. Kalau enggak, sejago-jagonya lu dalam bidang sesuatu, kalau lu melawan arus masih ketinggalan. Ini quotesnya nih. Ini quotesnya nih. Masih ketinggalan. Lu mau bidang apapun masih ketinggalan. Iya benar. Karena memang ini teman gue yang ngomong nih, dan ini selalu gue pikirin gitu. Apa tuh? Temen gue dulu IT di Propok. Dia ngomong satu-satunya yang pasti di dunia itu perubahan. Jadi lo harus beradaptasi terus-menerus. Memang itu kuncinya. Gitu. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah perubahan, dan kita memang harus beradaptasi terus-menerus. Alright. Gawat. Oke nih, Bang Bedul, thank you Bang Bedul nih udah datang. Enggak mesti main musik apa? Ya gitu aja. Oh iya, dulu jangan. keyboardis coy. Iya, kali aja dia mau ngejam lagi ya kan. Oke, kayak gitu. Jadi thanks berat buat Bang Bedul nih, dan juga nih. Makasih nih, Bel. Gua yang makasih lah. Ini apa ya? Kalau gue nyebut karya gue tuh kayak anak gitu ya. Ini salah satu anak gue yang paling gede gitu. Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Branding gue yang paling berhasil ini. Amin. Gue seneng sih emang bangun branding, seneng banget. Iya. Jadi kalau ada kesempatan lagi sih gue pengen lagi sih. Asik. Pasti. Memang karena di zaman-zaman kreatif, di zaman-zaman digital ya, kita harus beradaptasi ya, nggak berapapun umur lo, mau umur lo 38, 40, 50. Sekarang udah zaman kayak gini, kalau kita harus beradaptasi ya ikut, belajar lagi, why not, kayak gitu. Gitu dulu ya pesannya dulu ya. Oke, thanks banget Bang Bedul udah datang ke acara Eastside Talks pada malam hari ini ya. Sensei. Ya gitu. Ya mudah-mudahan lu juga lancar semua. Amin, terus amin, keluarga saya semua. Amin. Kita survive ya dulu ya. Struggling. Struggling.
Oke, terima kasih buat lu semua. Mudah-mudahan manfaat malam hari ini podcastnya. Dan like and comment, subscribe dan macam-macam. And always proud to be East Side. Ya.